Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir. Alhamdulillah kita ada kesempatan pagi ini ya, bisa melanjutkan sharing dan menimba ilmu. Pagi ini kita akan belajar tentang marketing langit, gitu. Namanya udah heboh ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ari. Saya sebagai master coach di sini. Di sini ada kita sudah ada di nomor 3 dari bawah ya. Minggu depan kita belajar tentang emotional intelligence, metafora NLP, dan untuk basic NLP 12 sudah mulai dibuka ya pendaftarannya ya. Beberapa sudah terdaftar dan berikutnya lanjutnya nanti tanggal 2 bulan 5 coaching klinik ya, yang lanjutan dari meta coaching dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita apa itu ya? Sekarang kita mengenal lagi, mungkin ada yang belum. Apa itu pseudotransmitter ya? Nah, jadi pseudotransmitter adalah saat sebenarnya otak itu adalah miniatur alam semesta. Ya, pada suatu kondisi tertentu otak atau pikiran itu dapat terhubung dengan alam semesta ya karena keselarasan frekuensi ya. Dan ini banyak dibuktikan secara ilmiah ya. Kemudian di mana keselarasan frekuensi hanya terdapat pada kondisi khusus yaitu energi kedamaian, frekuensi alfa bawah dan alfa atas ya. Nah, di sini ada lihat ya. Kita di sini ada delta, theta, alfa, beta, dan gamma ya. Nah, pseudotransmitter dan kondisi peace itu adanya di alfa bawah ya. Jadi bukan alfa atas. Kemudian tetanya justru theta atas bukan theta bawah. Ya. Jadi kondisi itu khusus ya, tidak sembarangan, tidak berada di semua level frekuensi gitu ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu mengapa alfa bawah ya. Karena alfa atas itu kadang-kadang ada unsur kesenangan ya, joy. Terus ada beberapa lainnya di mana pada kalau kita sedang senang ya, energi itu tinggi ya, tidak terjadi ketenangan ya. Bahkan orang kalau melakukan sesuatu menyenangi gitu ya, kadang-kadang malah nggak ngantuk ya, fokus sama yang dia senangi seperti itu. Makanya sulit untuk menghadirkan rasa kantuk ya. Jadi justru posisi yang agak setengah ngantuk-ngantuk ini itu adalah saat terbaik untuk melakukan psychotransmitter ya. Mengapa theta atas ya? Justru theta atas itu menjamin bahwa pikiran sadar kita masih bisa mengontrol ya apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita visualisasi ya. Sedangkan kalau sudah jatuh ke theta bawah, maka kita sudah masuk ke tidur dengan mimpi ya. Tidur dengan mimpi tidak menjamin bahwa kita mendapat kualitas tidur yang baik ya. Mimpi yang menyenangkan, bisa juga mimpi yang tidak menyenangkan ya. Saat mimpi tidak menyenangkan maka terputus. Jadi tidak tercapai zona psychotransmitter gitu ya. Jadi kondisinya adalah alfa bawah ataupun ada di theta atas ya. Ini zona meditasi ada di sini, zona visualisasi ada di sini dan sebagainya ya. Jadi alfa bawah dan theta atas. Oke, nah sekarang bagaimana sih koneksivitas dari alam semesta ini ya? Nah, ini skenario Tuhan. Jadi Tuhan itu punya skenario ya, Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum bumi dan langit diciptakan atau apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah ada dari skenario Tuhan ya. Nah, jadi tidak ada yang meleset gitu ya, sama sekali tidak ada yang meleset. Nah, semua yang kita lakukan, nah hebatnya skenario Tuhan itu semua detail, termasuk pilihan-pilihan kita, dan itu tidak ada yang meleset ya. Jadi mirip seperti seseorang sedang bermain game ya. Bermain game, kalau kita memutuskan lurus tembak pakai senjata ini, maka kemungkinan terjadinya ini musuhnya siapa gitu ya. Kalau kita belok kanan, maka musuhnya nanti lain lagi, kita perlu senjata yang lain lagi dan seterusnya. Nah, lihat, game developer aja, pembuat game saja sudah membuat skenario yang begitu rumit gitu ya. Kalau ke sini ke sana terus naik level, musuhnya seperti ini lagi. Nah, tentu saja hal ini mudah bagi Tuhan untuk membuat skenario yang begitu rumit ya. Nah, jadi apapun pilih. Jadi kita setiap detik itu punya pilihan ya. Mau lurus, mau belok kiri, mau belok kanan, mau menunda atau mau melakukan sekarang ya.
dengan cara A, cara B, cara C. Nah, semua pilihan itu sudah ada skenario dari Tuhan yang ujungnya mau kemana, gitu ya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan sekarang, ya, apa yang ada terlintas di pikiran kita itu sebenarnya di-download dari bukunya Skenario Tuhan, ya, dalam bentuk ide, ya, dalam bentuk bisa juga ilham seperti itu ya. Nah, ilham itu adalah termasuk bagian dari yang diskenariokan oleh Tuhan ya, akan seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada, jadi law of attraction atau apapun bukan kita memerintahkan Tuhan, enggak, sama sekali enggak. Ini pandangan yang salah ya. Kita begini Tuhan, enggak. Apapun yang kita pilih itu Tuhan sudah menskenariokan, tergantung kita milih yang mana, tergantung kita menunda yang mana. Nah, seperti itu ya. Nah, lingkarannya ada di sini ya. Jadi ini saya ambil dari bukunya The Secret ya. The Secret udah tahun 2008, 2009 bahkan sebelumnya ya. Dulu booming nih gitu loh. Tapi ini masih terlalu konseptual gitu ya. Maka banyak yang susah menerjemahkannya gitu ya. Nah, setiap orang tentu saja punya keinginan ya, punya tujuan, punya target-target goal dan punya doanya. Itu disebut dengan ask ya, meminta. Gitu ya. Jadi Tuhan itu justru senang kalau kita meminta gitu ya. Kalau enggak minta malah sombong ya. Kita sebagai makhluk itu penting dan butuh untuk meminta, untuk berdoa gitu ya. Nah, jadi di sini justru kita justru kita terkonek dengan Tuhan kita ya. Gitu. As gitu ya. Nah, keinginan itu semakin baik saat kita berdoa dalam keadaan tenang, sangat memohon seperti itu ya. Gitu. Jadi berdoa kita kondisikan. Ya, kita mengambil state tertentu ya. State terbaik itu tadi ya adanya lagi di alfa bawah atau di theta atas ya. Kita betul-betul menyatu dengan doa kita ya. Nah, doa itu yang bagus adalah kita memvisualisasikan doa itu seperti apa ya, betul-betul kita mengharap. Nah, itu adalah as yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian tentu saja dari doa itu akan dideliver ya. Yang di delivery itu ada 3 kemungkinan ya yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang kita ask tadi ya. Oke. Nah, yang kedua yang tidak kita inginkan. Nah, tidak ingin kita inginkan ini adalah tanda kutip ya. Sebenarnya yang kita inginkan juga, tapi kita salah penyampaiannya ya, salah berperilaku dan salah pengucapannya gitu ya. Nah, contohnya tidak inginkan seperti itu, amit-amit ya, saya tidak ingin seperti itu. Nah, seperti itu tidak ingin ya, amit-amit. Nah, gitu ya. Nah, ingat ya, kita sudah belajar di basic NLP 2 tentang linguistik ya. Nah, pikiran bawah sadar tidak mengerti kata negatif ya. Begitu kita bilang jangan, tidak mau, justru yang kita hadirkan, kita transmit itu adalah yang dibalik seperti itunya. Gitu ya, jangan malas jadi malas ya. Saya tidak ingin seperti itu, berarti yang disampaikan apa oleh pikiran bawah sadar, saya ingin seperti itu. Nah, kan kesalahan seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan doa yang tidak diinginkan ya. Ada juga kita doa begini tapi kita perilakunya tidak sesuai dengan doa kita gitu ya. Nah, itu termasuk yang dideliver adalah doa yang tidak diinginkan. Nah, dengan kita bertahap ya, secara pelan-pelan dari basic NLP 1 sampai 11 kemarin. Nah, kita sudah membereskan cara kerja pikiran kita ya. Oke. Fokusnya kemana, itulah yang akan menjadi yang diinginkan gitu ya. Nah, tapi begitu kita fokus yang lain-lain ya, hal-hal negatif, berita-berita negatif apa-apa, nah itu masuklah dari kehidupan kita. Nah, itu termasuk doa yang tidak kita inginkan ya, karena terpapar kejadian itu masuk ya. Aku sebagaimana prasangka hambaku ya, yang di hadis qudsi seperti itu termasuk doa yang tidak diinginkan ya. Kita membayangkan hal-hal yang jelek tentang orang lain. Kenapa begitu ya? Kok gitu ya? Untung kita tidak seperti itu. Nah, itu terdeliver sebagai doa-doa yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kita sudah mulai nih, harus mencacah, memilah dan memilih ya, mana yang diinginkan, mana yang tidak diinginkan. Nah, auto delivery adalah tanpa diminta ya. Saya sering menggunakan teknik yang ketiga ini untuk mereframe
Ya, klien saya saat konseling, saat mengeluh, kenapa sih saya selalu begini ya, yang saya harapkan tidak pernah terjadi gitu ya. Saya sudah pernah sampaikan juga ya, banyakan mana sih doa kita dikabulkan sama tidak. Dia bilang banyakan tidak dikabulkan gitu ya. Banyakan mana doa kita yang dikabulkan, yang kita minta sama yang tidak kita minta. Pasti dia bilang pertama jawabnya diminta, yang dia ternyata banyak doa yang di delivery tanpa sempat kita minta ya, tapi Tuhan sudah memberi kepada kita ya. Sehari-hari kita bernapas gratis ya, itu artinya kita sudah dikasih auto deliver tanpa sempat kita berdoa ya. Sekarang bayangkan ya, teman-teman kita atau saudara kita yang sudah mendahului kita ya, misalnya seperti itu. Oke, maaf ya. Nah, yang mendahului kita atau mereka yang sekarang terkena COVID ya. Nah, COVID itu kan salah satunya adalah ada lendir di paru-parunya sehingga untuk bernafas pun susah ya. Nafasnya susah. Nah, gitu ya. Apa doa dia saat itu? Saya ingin bernafas lega ya Tuhan ya. Dia membayangkan, dia berdoa seperti itu. Nah, kita belum sempat berdoa seperti itu, Tuhan sudah kasih kita nafas yang lega, ya. Apa doa saat orang terkena serangan jantung ya, hidup tanpa mati? Mereka ingin jantungnya sehat, ya. Nah, kita jantungnya sehat, alhamdulillah ya. Belum sempat kita minta, Tuhan sudah kasih jantung yang sehat, gitu ya. Nah, kita di sini, insya Allah ginjalnya masih bagus ya, tidak perlu hemodialisis, ya, cuci darah dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak hal-hal yang auto delivery ya, auto deliver tanpa diminta. Nah, ini adalah saringan kita gitu ya. Deliver apa yang kita diinginkan. Nah, hati-hati dengan apa yang tidak kita inginkan. Nanti kita mungkin banyak membahas ya. Mungkin kita dulu salah ya. Ada salah ucap, salah apa. Ternyata yang tidak diinginkan justru terjadi. Jadi hati-hati sama yang kita lihat ya. Bacaan-bacaan kita, film yang kita lihat ya. Pendengaran kita lihat. Karena itu waktu kita belajar kemarin tentang mind hacking ya, tentang ternyata pikiran bawah sadar itu menangkap seluruhnya informasi dari luar tanpa bisa kita cegah seperti itu ya. Nah, sekarang kita siap tidak menerimanya gitu ya. Nah, ini disebut dengan memantaskan diri ya. Kita siap nggak menerima tujuan target-target kita? Belum tentu siap loh. Kita bilang siap ya. Ingat rezeki itu bisa berbagai bentuk ya. Orang mau taunya uang aja ya. Bisa materi yang lain, bisa berupa kesehatan. Ya, bisa berupa waktu. Ya, bisa berupa kesempatan, bisa berupa keleluasaan ya. Bisa berupa hubungan pribadi ataupun sosial ya. Atau bisa digantikan dengan hal yang lain. Gitu ya. Nah, atau bisa kita tidak jadi pengeluaran yang besar ya. Kita tidak ada pemasukan yang besar, tapi kita terhindar dari pengeluaran yang besar. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi banyak kita tidak siap dalam hal memantaskan diri. Nah, contoh perilaku gini ya. Nah, uang itu kan 2000 lecek sama 2000 bagus sama aja nilainya 2000 ya. 20.000 lama lecek sama dengan 20.000 baru yang hijau ya, yang mulus ya gitu loh. Nah, begitu ada kembalian kita dapat yang lecek. Nah, bagaimana suasana hati kita ya? Atau kita justru membalik, Bang, minta yang tukar dong yang bagusan, jangan yang lecek ini, jangan kotor ini, jangan robek ini. Nah, itu dia. Nah, kita sudah tidak memantaskan diri, padahal sama saja gitu ya. Nah, memantaskan diri yang lain adalah jika kita ingin menjadi keran ya, keran keberlimpahan ya, kita pantaskan diri supaya rezeki itu lewat dengan kita ya. Kita berderma ya, donasi dan sebagainya gitu lah. Nah, tadi juga saya bilang bisa juga kita
tidak dapat yang besar tapi kita bisa kehilangan yang besar ya. Nah, gitu loh. Jadi ini contoh ya, kemarin alhamdulillah anak saya baru masuk jalur SNMTN ya, Fakultas Teknik UI. Itu kan jalur tanpa biaya ya, dan nanti insya Allah ininya murah gitu loh, apa namanya, UKT-nya. Itu terhindar dari kalau nanti masuk ke Mandiri ya, di mana nanti uang mukanya saja sudah 45 juta gitu ya. UKT-nya 12,5 sampai 20 juta gitu ya. Yang ini cuman di bawah 7,5 juta ke bawah. Nah, itu adalah hal-hal yang lain. Nah, membataskan diri adalah juga nanti kita siap secara persiapannya, keduniaannya gitu ya. Nah, tidak mungkin orang tiba-tiba pengen masuk surga, kita ibadahnya tidak bagus gitu ya. Itu artinya memantapkan diri ya. Ingin dapat di SMP, SMA, kuliah yang bagus tanpa belajar ya, tiba-tiba bagus, enggak. Jadi semua ada ini memantapkan diri. Nah, ini adalah semuanya di lingkaran sini. Nah, saat kita meminta ya, dari lingkaran ini adalah, ingat ya, ada di alfa bawah sama di theta atas ya. Ini adalah jalur apa namanya, kondisi visualisasi, kondisi meditasi ya, kondisi dengan connect dengan alam semesta gitu ya. Nanti saya juga ada beberapa saya download dari YouTube yang menggambarkan tentang hal ini gitu ya. Oke, nah, jadi kenapa harus memantaskan diri? Ya, jadi yang hadir kepada kita ya bukan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi seberapa pantas kita mendapatkannya, ya. Ya, law of attraction is not getting what we want, but it is getting what we are. Ya, jadi kita rubah dulu kita seperti apa. Ya, jadi hukum adalah kita adalah siapa teman kita. Ya, kalau kita melambai, teman-teman kita akan melambai. Ya, pencuri, teman-temannya pencuri. Orang soleh, teman-temannya adalah orang soleh. Dia akan menghadirkan ya, akan datang sendiri seperti itu. Nah, kalau berbeda tidak akan ada kenyamanan. Ya, mereka tidak datang sendiri ya, datang punya ketemu sebentar, habis itu pergi. Ya, jadi kita fokus pada diri sendiri, ingin seperti apa. Ya, it is getting what we are. Ya. Kalau kita ingin seperti itu, yang kita dapatkan kita harus sama dengan yang itu supaya dia mendekat kepada kita. Nah, ini adalah prinsipnya. Mengapa perlu bahkan harus memantaskan diri ya. Nah, jadi frekuensi harus sama tuh. Frekuensi harus sama ya. Orang yang marah-marah dia akan ketemu yang marah-marah juga dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar vibrasi ya. Sebagian di sini sudah pernah belajar vibrasi ya, resonansi dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi lainnya, ya. Jadi damai itu, ya, dalam kita kondisi damai, vibrasinya menjadi konstan, tidak fluktuatif. Ya, beda kalau kita lagi bersenang-senang, vibrasi naik, gitu, melonjak-lonjak, naik turun, tinggi, gitu ya. Tapi kalau kita ada di damai, ya makanya kenapa visualisasi, meditasi adanya di damai, ya karena vibrasinya konstan. Nah, vibrasi konstan ini yang penting agar terjadi resonansi yang konstan juga. Resonansi itu nanti kembali kepada kita, gitu ya. Oke, nah kemudian vibrasi cinta ya. Cinta itu membuat vibrasi itu bertahan lama dan jangka panjang, gitu ya. Jadi kita harus mencintai sesuatu yang kita inginkan, seperti itu ya. Ingat waktu kita belajar ikigai ya, di atas kita ada what we love ya, yang paling atas. Nah, kemudian supaya energinya kuat ya, kita harus menggunakan bersyukur ya. Jadi seperti ini, kalau kita bermain volume ya, kita memainkan volume, ada volume gitu ya, ada juga desibel gitu kan, ada juga nanti ada yang lain-lainnya sub-subnya. Nah seperti itu. Nah jadi kita mainkan ada di sana ya. Nah, volume kita kuatkan, desibel kita, frekuensinya juga kita mainkan. Nah gitulah. Dan terakhir adalah berkelimpahan. Ya, berkelimpahan ini adalah beresonansi, kita menjadikan kita yang hadir ada berkelimpahan tadi ya.
Nah, jadi kalau kita sering berbagi itu tidak harus dalam bentuk materi ya, bisa dengan senyum ya, bisa dengan kesenangan ya, membahagiakan orang lain, bisa dengan ilmu yang bermanfaat ya. Nah itu akan kembali kepada kita. Nah itu adalah vibrasi berkelimpahan. Yang datang kita juga berkelimpahan ya, beda sama vibrasi berkekurangan ya, akan datang kepada berkekurangan ya. Nah, untuk yang baru-baru main di vibrasi ya, yang lama juga boleh ya. Nanti setelah ini saya akan kirim materi-materi pendukung yang sudah saya siapkan berupa video musik digital ya. Ini kita bisa yang tidak biasa untuk melakukan meditasi visualisasi ya, bisa dibantu dengan video musik digital ini ya. Nah, jadi otak kita nanti frekuensinya diatur sama musik ini, distabilkan seperti itu ya. Jadi nanti saya lampirkan materi pendukung. Oke, nah sekarang bagaimana memantaskan diri ya. Pertama adalah kita memantaskan diri secara pikiran ya. Dulu saya pernah bahas seseorang itu waktu di goal setting ya. Orang ada yang tipe proses, ada yang tipe tujuan. Udah gunakannya masing-masing gitu ya. Yang tipe keledai visual boleh membuatkan tipe proses ya. Yang tipe kuda boleh memvisualisasikan tipe tujuan ya. Jadi tipe kuda seperti ini nih. Pokoknya saya maunya seperti itu ya. Dia fokus tujuan, entah jalannya seperti apa. Nah, itu disebut dengan visualisasi tujuan ya. Kita maunya begitu ya. Kita maunya naik haji ya. Terus kita bisa juga memvisualisasi untuk orang lain ya, untuk anak kita ya. Anak kita nanti perjalanan hidupnya nanti SD di sini, SMP di sini, SMA-nya kuliah di sini, nanti menikah gini gitu. Itu tujuan ya. Bisa juga visualisasi pada proses ya. Visualisasi pada proses adalah kita memvisualisasikan proses sedang terjadi, sedang berusaha menuju ke arah sana. Nah, itu adalah seperti tipe keledai ya. Nah, tipe pada proses. Nah, kemarin kita juga belajar di expanding ya, yang susah bervisualisasi, atau kita sudah belajar di goal setting ya. Jadi kita belajar di goal setting tahun 4 dan belajar expanding ini kemarin ya, expanding edit subtlety minggu lalu. Nah, kita boleh pakai gambar atau kita edit video sendiri. Nah, boleh ya. Jadi sambil kita ada di sana, kita melihat gambarnya, kita sedang berproses atau gambarnya seperti apa ya. Nah, itu boleh ya. Jadi kalau kita bukan tipe visual, kita bisa menggambar atau kita bisa video sendiri. Dan kita bisa bikin narasi sendiri ya. Narasi sendiri ceritanya seperti apa. Nah, terus ini penting ya, ini afirmasi ya, bahwa seluruh dunia berpihak padaku sejauh aku menjadi diri yang terbaik. Nah, ada kata menjadi diri yang terbaik ya. Jadi kita harus memantaskan diri menjadi diri yang terbaik. Nanti seluruh dunia akan berpihak padaku ya, entah bagaimana ya. Dan ini benar-benar terjadi seperti itu ya. Nah, pokoknya keberuntungan ada pada saya, gitu ya. Jadi momentum itu ada pada kita ya. Entah jalannya berliku-liku, tapi endingnya dapat, gitu ya. Semua mendukung ya. Anginnya mendukung, cuacanya mendukung, orang-orang yang lain mendukung ya. Gojeknya mendukung, harganya mendukung dan sebagainya. Terus ada orang-orang tiba-tiba terilham untuk memilih kita, gitu ya. Nah, itu disebut dengan seluruh dunia berpihak pada kita ya, sejauh menjadi diri yang terbaik. Oke, nah tadi kita sudah bahas bahwa vibrasi akan memantulkan vibrasi yang sama. Jadi tergantung apa yang vibrasi yang tadi kita lemparkan, dan dia akan memantulkan kepada kita. Nah yang penting nih ya, usaha itu kita sesuai ya. Jadi nggak bisa tuh kita tidak ahli kuliner, tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba banyak pesanan kepada kita. Enggak, ya kita ahli kuliner dulu. Seperti itu ya, bisa masak, bisa apa ya, ahli dan sebagainya. Ada suatu produk yang kita jual ya, dan kita menguasai produk itu dan sebagainya ya. Kalau mau ujian, kita harus mempersiapkan sekuat mungkin. Nanti biarlah keberuntungan yang hadir kepada kita ya.
tiba-tiba kita momentum keberuntungan berpihak pada kita. Jadi kita tidak abaikan bahwa usahanya ya. Jadi ada yang bilang bahkan usaha itu mencapai 99% ya. Itu loh, 1% urusan Tuhan. Nah, kita melakukan yang terbaiknya. Nah, kalau sudah yang terbaik udah kita serahkan, udah terjadi kan ya. Nah, kalau kita menyerahkan, maka dia akan baliknya kepada yang berkelimpahan kepada kita. Nah, jadi kita sudah mempasrahkan aja, mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan ya. Kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, tadi yang merah ini tadi yang saya bilang ternyata kita tidak memantaskan diri ya. Ya. Hal-hal kecil aja kata Tuhan tidak pantas. Ya, makanya Tuhan tidak kasih hal yang besar. Gitu kan ya. Nah, kita melakukan rusak ya. Tadi rusaknya tanda petik ya. Apalagi yang sempurna. Gitu ya. Termasuk anak kita kan titipan ya. Apapun terjadi dia titipan kepada kita gitu ya. Nah, bisa juga kita menolak dalam bentuk yang rezeki lain ya. Maunya jelasnya materi, uang, tapi dia lupa bersyukur bahwa kita diberi kesempatan banyak waktu ya, bisa melakukan hal yang lain. Ya, kita bisa berbagi dalam bentuk yang lain. Nah, seperti itu ya. Kita fokus kalau rezeki kita dalam bentuk ini aja. Seperti itu, yang lain enggak. Nah, itu disebut dengan menolak. Ya, menolak rezeki dalam bentuk lain ya, tidak memantaskan diri ya, itu loh. Nah, ini beberapa murid saya waktu saya ya, alhamdulillah beberapa murid saya menang ya di pilkada ya, baik pilkada kota maupun provinsi ya, itu loh. Nah, ini adalah semua tentang memantaskan diri gitu ya. Saya bilang Bu Nafsiyah gitu ya, kalau ada 6 kandidat di Kalimantan Tengah ya, Provinsi Kalimantan Tengah ya, apa yang membuat mereka memilih Bu Nafsiyah bukan ke 5 orang yang lain? Nah, gitu loh. Membuat apa? Memantaskan diri kita untuk dipilih. Nah, kita harus berbeda. Gitu ya. Apa yang kita dipantaskan untuk kita dipilih. Nah, jadi kita memantaskan diri. Dan semua seperti itu. Saya selalu kalau melakukan coaching kepada calon anggota dewan selalu begitu ya. Apa modal kita? Pantaskah kita dipilih? Ya. Kenapa dia memilih saya bukan yang lain? Nah, disitulah kunci untuk memantaskan diri. Gitu ya. Oh, saya di sini. Nah, tapi kok orang milih yang lain? Kenapa? Nah, dia pantasnya di sini, gitu ya. Jadi kunci, kenapa harus pilih saya? Kenapa ini harus datang kepada saya? Ya, kenapa ini harus menuju kenapa saya? Kenapa saya berhak mendapatkannya? Karena saya pantas, gitu ya. Nah, kenapa saya tidak? Karena saya belum siap. Ya, kalau belum siap dikasih besar ya kecil saja nggak siap kan, gitu loh. Nah, itu disebut dengan jadi semua tentang memantaskan diri, semua tentang memantaskan diri, dan sekali lagi semua tentang memantaskan diri ya. Nah, abundance, berkelimpahan ini ya berbeda dengan hukum kapitalis ya. Ya, hukum kapitalis adalah take and give ya, ambil dulu baru ngasih gitu ya. Enggak, nah, kita kasih dulu baru receive ya. The more you give, the much more you get ya. The more you give, the much more you get. The more you give, nah gitu lah. Apapun yang bisa kita kasih ya, tidak harus berbentuk materi ya, bisa membina apa namanya hubungan baik ya, relationship ya. Orang bermanfaat jika berhubungan dengan kita ya. Nah, nanti entah kapan, insya Allah entah kapan ya, 10-15 tahun atau berapa puluh tahun kemudian, nah itu akan berbalik kepada kita ya, dengan senyuman, dengan ilmu kita, atau dengan materi dan bentuk lain ya, atau dengan hal-hal yang lain gitu loh, dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang apa namanya dalam bentuk lain ya. Saya pernah nih tengah malam entah kenapa ya, kehabisan bensin motor, betul-betul terjadi tengah malam gitu loh. Di mana apa selama jalan perjalanan jauh tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba tidak ada pom bensin gitu loh. Tiba-tiba ada 2 anak muda ya, Bapak tunggu di sini aja, saya ambilkan apa, saya carikan apa namanya bensin. Dia pergi agak jauh, lama loh itu ya, terus dia datang bawa botol 1,5 liter isiin, saya mau ganti enggak,
nggak usah Pak, atau saya ambil gitu ya. Nah, setelah itu tahu nggak, kalau saya ingat dia, saya berdoa terus. Jadi berapa tahun tuh saya sering mendoakan dia ya. Alhamdulillah dia telah membantu apa-apa. Nah, kita bisa jadi seperti itu. Kita bisa didoakan seperti itu. Ya sering mendoakan seperti itu ya. Jadi ingat tuh betapa saat itu adalah momen terbaik dalam hidup saya dan saya ditolong orang gitu ya. Bukan nggak ada uang ya, nggak ada kesempatan untuk ini gitu loh. Nah, jadi dan sebagainya ya. Nah, bisa juga dengan bersyukur ya, kalau kita bersyukur ditambahkan nikmat syukur kita terus menerus ya, terus menerus mensyukuri apa yang sudah didapat dimiliki, termasuk yang belum didapat belum dimiliki. Nah, gitu ya. Kita pernah belajar kuantum syukur, kita justru bersyukur terhadap yang belum didapat. Nah, ini dalam rangka memantaskan diri gitu ya. Bagi Tuhan kita sudah pantas, orang belum dikasih saja sudah bersyukur, apalagi dikasih gitu kan ya. Nah, jadi kita makanya ingat ya, waktu saya mem-sharingkan kuantum syukur ya, misalnya jurnal syukur yang setiap pagi ditulis 10 ya, 7 yang terjadi sepanjang hidup kita, yang 3 adalah yang belum terjadi ya. Nah, belum terjadi boleh kita melakukan jurnal syukur terus-terusan. Nah, kita tulis boleh ya. Jadi belum ya. Nah, termasuk adalah kalau kita makanya kan orang banyak yang keajaiban. Jadi beda ya, seseorang bersedekah 2.000 padahal itu adalah uang satu-satunya. Berarti itu 100% ya. Beda 2.000 dengan orang yang saat itu memiliki uang 1 juta sama 10 juta gitu ya. Nah, jadi betul-betul beda dari nilainya. Nah, itu betul-betul mensyukurin. Ya. Yang kedua, bersyukur adalah pandai melihat bahwa rezeki tidak hanya dalam bentuk uang. Ya, kita mensyukuri terjadi seperti ini ya. Kenapa orang bisa salah? Karena dia hatinya jadi ya, kata Agim dengki ya. Susah lihat orang senang lihat orang susah ya. Jadi pandainya kita banyak ya, rezeki kita banyak ya, dibandingkan mungkin orang lain nggak ada apa-apanya dengan kita ya. Tadi saya ulang lagi, alhamdulillah jantung kita sehat ya. Pas kita ke toilet pipis maaf ya, lancar. Begitu banyak orang yang maaf ya, misalnya infeksi saluran kemih ya, itu begitu pipis kan sakitnya seperti di sayat sembil atau silet ya. Nah, sebelum pipis saja sudah trauma, udah takut. Kita tidak seperti itu, gitu ya. Nah, hal yang penting adalah keberuntungan. Nah, jadikan keberuntungan itu sebagai paket doa kita ya. Ya Tuhan, saya dapat ini dengan keberuntungan. Mudahkan saya ke sini dengan keberuntungan. Gitu ya. Nah, jadi yang kita fokus adalah keberuntungan. Ya. Kita pernah belajar energi keberuntungan ya. Nah, jadi apapun keberuntungan, kenapa? Lihat nomor sebelumnya ya. Nah, kita beruntung seperti ini ya, dapat keluarga seperti ini, dapat rezeki seperti ini, gitu loh. Bukan kita lihat yang tidak adanya ya, sehingga yang ada dilepeh, gitu ya. Jadi selalu melihat dari sudut pandang keberuntungan. Sering-seringlah bercerita tentang keberuntungan sepanjang hidup kita. Ya, dengan sering-sering itu kita bisa lebih fokus lagi bahwa betul-betul kita sepanjang hidup kita penuh dengan keberuntungan. Ya. Bukankah kita bisa bertahan hidup sampai saat ini karena keberuntungan yang kita dapatkan? Ya. Sementara banyak orang lain tidak beruntung, tidak berhasil lewat, gitu ya. Kita masih punya keberuntungan, punya waktu untuk beribadah, beruntungan untuk mencari rezeki dan sebagainya ya, dan sebagainya masih banyak. Sering-seringnya bercerita tentang keberuntungan sepanjang hidup kita ya. Nanti juga ada ya materi keberuntungannya, yang sebagian magnet uang udah ada, nanti akan saya reshare lagi, share kembali lagi ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi semua tentang termasuk juga dalam aspek marketing atau penjualan ya. Jadi itu tadi umumnya. Jadi kita bisa memvisualisasikan apa yang terjadi, semua datang kepada kita ya, seluruh dunia ya. Tuhan mengatur semuanya sehingga memudahkan ke kita ya.
klien-klien datang kepada kita, orang-orang merekomendasikan kepada kita, jadi mereka merekomendasikan. Nah, ini terjadi seperti itu ya. Nah, itu bisa kita visualisasikan ya. Kita bisa berdoa juga boleh ya. Nah, kita berdoa ada orang-orang merekomendasikan produk kita atau jasa kita, gitu ya, dan sebagainya. Jadi prinsipnya semua itu adalah marketing ya, semua itu adalah penjualan ya, dan sebagainya. Saat kita apa namanya interview, nah kita kan menjual diri kita ya. Terus bagaimana dari banyak aplikasi kita yang terpilih. Nah, itulah marketing ya. Bagaimana itu mengarah kepada kita, gitu ya. Ini juga terjadi kepada anak saya ya, yang apa namanya pekerjaannya dapat, ternyata HRD salah pilih, klik ya, keluar muncul anak saya, gitu ya. Padahal sebenarnya dia niatnya untuk orang lain, gitu ya. Baru sadar sebulan kemudian, dan ternyata bagian itu puas dengan pekerjaan anak saya. Dan itu betul-betul terjadi. Dan itu adalah keberuntungan ya, nggak sengaja, entah pikiran kemana, klik di antara berapa aplikan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ternyata setelah diterima pekerjaan justru ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain yang ini gitu. Tapi untuk karena baru lulus, semuanya dimudahkan seperti itu. Silakan ada pertanyaan ya. Mungkin nanti kita aplikasikan atau apa-apa, ada yang lain mau cerita tentang ininya. Pagi Pak. Pagi Pak Hari. Ya. Yeah. Silakan Pak Probo. Pak, ini di materi yang memantaskan diri ini di bagian bawah yang tulisan merah itu ya Pak, ada menolak yang rusak itu apa maksudnya Pak ya? Tadi contoh Pak Probo, yang contoh apa, uang yang rusak deh. Rusak kan ada. Oh, uang yang rusak itu ya. Oh, kan banyak deh, saya lihat deh, kehidupan banyak ya. Tuker dong, robek dong ya. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa justru kita serahkan orang yang bagus ya, bukan yang lecek ya. Saya juga udah mulai seperti itu ya. Udah berapa lama gitu loh. Bukan justru yang baik ya. Bukan justru yang lecek ya. Nah, sekarang zaman pandemi nih, uang saya cuci Pak Probo ya, keluarga saya mencuci uang ya. Nah, gitu. Jadi kita apa namanya, kita rawat itu uang ya, artinya, dan kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, jadi kita mencintai uang kan, seperti itu ya. Jadi uang seperti apapun, nah kira-kira seperti itu. Makanya tanda rusaknya kan tanda petik Pak Probo. Iya Pak, untuk memantaskan diri ini juga ini ya Pak, artinya kita secara energi, pola pikir apa harus sesuai semua ya Pak ya? Semua dalam rangkaian KNLP Pak Probo. KNLP ya. Pak Probo dalam bisnis, Pak Probo pasti punya usaha, punya strategi supaya orang milih perusahaan kita kan. Iya. Jadi ada usaha dulu. Nah, pisau transmitter adalah tiba-tiba dari usaha gitu ya, ada keberuntungan. Saya kalau banyak cerita keberuntungan itu banyak gitu loh. Apa namanya, lika-likunya gitu loh. Nah, tiba-tiba kita kepilih. Nah, seperti itu. Entah ilham dari mana, entah suatu kejadian apa-apa, tentunya ujung-ujungnya menunjuk kita, memilih kita. Nah, seperti itu. Kemarin seperti Bu Nafsiah yang pernah cerita di WA grup kita ya, dia itu adalah yang modalnya paling minim ya. Yang lainnya waduh luar biasa habis-habisan. Dia kepilih. Gitu lah. Nah, makanya dia sering melakukan personal coaching gitu ya. Kalau saya lihat dia lagi dia lagi di panggung tuh menggelegar ya, semuanya diam. Tapi kalau ketemu kita dia mencatat, oh gini ya, gitu. Dia memantasnya dia sebagai murid memantasnya. Tapi seperti ini dia betul-betul, saya cuman kuncinya adalah bagaimana kita bisa dipilih apa pantasnya kita. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita udah gini, aspeknya ada apa? Itu kan termasuk marketing juga Pak Probo ya, kita sebagai calon anggota dewan ya. Iya, jadi betul. marketing ini artinya banyak. Gitulah, kita bagaimana kita pekerjaan kita dipilih sebagai aplikan ya, mengajukan aplikasi ya, kita sudah sebagai vendor bagaimana seperti ini gitu ya, gitu loh. Jadi kita boleh berpikir dengan proses ya. Boleh juga kita serahkan aja, pokoknya ujungnya seperti ini, boleh. Nanti dengan kita melakukan itu berbagai ini, nanti
nanti ketemu deh pola kita seperti apa deh, pola keberuntungan kita akan ketemu seperti apa. Yang penting dipraktekin aja seperti itu. Iya, makasih Pak. Sama. Jadi marketingnya dalam arti luas ya. Iya. Silakan yang lain. Pastikan perilaku kita juga di pola pikir kita, pola ucap kita juga disukai orang lain ya. Orang yang datang kepada kita. Oh kalau ini ya, ingat ya, kita pernah belajar anchoring ya. Anchoring itu kan memantaskan diri ya. Oh begitu ini yang terpikir adalah nama kita. Nah, itu kan ilham ya. Ilham itu, terpikir adalah nama kita. Karena kita sudah menanamkan anchor ya. Personal branding ada di sana, anchoring. Saya adalah seperti ini, kita adalah seperti ini, kami adalah seperti ini ya. Nah, karena kita berbeda, maka kalau begini adalah orang yang pertama kali terpikir tentang kita, tentang kami, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai berpikir ya, kalau begitu memantaskan diri seperti apa supaya kita dipilih, ya, supaya kita dipilih dalam berbagai hal, gitu ya. Silakan ada yang lain. Mau tanya Mas Ari. Ya Mbak Ami. Ya, kalau kita mau rebranding atau remarketing gitu ya. Ya. Maksudnya kita mau berubah dan kemudian udah terlanjur kita sudah sudah punya image yang negatif gitu atau yang kurang baik. Itu upaya untuk remarketingnya itu tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan dulu ya sebelum kita kemudian masuk kepada proses-proses marketing yang tadi dijelaskan. Ya. Mungkin itu pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih. Nah ini kebetulan saya masuk di grup ya, TGI ya, Trainer Group Indonesia ya. Di sana banyak master coach ya. Nah ini sering dibahas seperti ini ya. Dan saya sudah melakukan dari ini ya. Kalau kita ingin membuat branding yang baru, mana yang lebih mudah? Menggunakan komunitas yang lama atau komunitas yang baru? Ya, kita buat komunitas baru, gitu ya. Kalau bisa Facebook yang baru, ya, IG yang baru dengan branding yang berbeda, ya. Sambil berjalan, branding ini kita jalan. Nah, jadi yang umumnya termasuk saya paralel ada seperti itu ya. Kita ngebangun komunitas yang baru. Seperti itu. Karena yang lama kita sudah brandingnya situ ya, agak berat seperti itu ya. Apalagi kalau ada negatifnya ya. Atau betul-betul kita image-nya kuat di sana ya. Si A adalah ini, si A adalah ini, si B adalah ini. Itu lebih sulit. Nah biasanya membangun ini yang baru. Tapi nggak apa-apa sambil jalan. Nanti itu juga lama-lama dia akan lihat ya konsistensi kita. Nah, konsistensi itu yang merubah kita menjadi brand yang baru. Ya. Yang lemah adalah kalau kita tidak punya brand yang kuat. Seperti itu. Ya, karena kadang-kadang brand itu kan jadi stigma ya. Orang itu iya betul. Stigma ya. Betul. Iya. Ya, jadi itu yang perlu jadi berarti bisa juga kita bikin komunitas baru, menaikkan branding baru sehingga komunitas yang lama bisa melihat branding yang baru itu kira-kira. Bisa, iya bisa. Emang dilakukan seperti itu ya. Jadi saya sendiri banyak mentor di sana ya. Antara master trainer, master coach itu diskusinya kebanyakan ke arah sana ya. Kita bangun komunitas baru ya. Saya sendiri ke anak milenial, ke anak SMP, SMA ya, termasuk kuliah, jangan cari teman yang sama, cari teman yang baru ya. Strategi adalah antri strategi, kamu keluar, jangan ikut-ikutan, maunya ke sini, keluar yang baru, nanti kamu ada teman yang baru ya. Dalam 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian dengan network yang baru, termasuk menjaga network yang lama, kita tidak tahu kita nanti membantu dia atau membantu kita ya, dunia ini berputar. Nah, jadi saya selalu adalah kita membangun networknya, termasuk membuka network baru. Kebanyakan juga penjualan itu stagnan ya, karena mereka ada di network yang jenuh. Ya, bukalah network atau sudah terstigma tadi ya, sudah terperangkap ya, katak dalam tempurung dengan stigma atau brand yang lama. Nah, sulit itu. Sulit untuk merubah brand ya, karena ini ibarat dengan seperti itu. Gitu kira-kira Mbak Ami. Iya, makasih. Sama-sama ya. Jadi kita belajar mulai terus membangun network yang baru ya. Kesempatan ya. Nah, jadi network yang baru itu di belakang teman ada teman ya, kayak Facebook ya, teman dari teman, teman dari teman dari teman ya, teman dari teman dari teman dari teman gitu ya. Ya.
yang hadir di sini ada beberapa yang sampai level 6 ya. Tadi teman SMA saya gitu ya. Terus dia punya teman di mana, rekomendasi apa, saya lihat ada sampai level 6, level 7. Itu teman dari teman. Dari situ membuka network yang baru. Nah, seperti itu. Silakan. Ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya. Jadi itu adalah ingat ya, kuncinya adalah yang datang kepada kita adalah sebagaimana kita. Nah, jadi kita fokus gimana sih kita yang terbaik, menjadi diri yang terbaik, ya, proses terbaik, pola pikir kita seperti apa ya. Orang suka kita yang seperti apa, atau orang suka orang yang seperti apa. Ya, jadi belajar disosiasi ya, kita belajar keluar dari diri kita. Ya, apa kita stagnan di sana, kita keluar dari sana. Ya, disosiasi. Kita kalau sudah belajar disosiasi adalah kita sudah mulai tahu ya, kita keluar dari tubuh kita, memandang diri kita. Plus minusnya apa, potensinya apa. Nah, potensi itu termasuk yang dikuatkan ya, seperti itu. Jadi untuk menjadi pemenang tentu saja kita harus dapat potensi yang menjadi kita yang terbaik ya. Apalagi di persaingan yang bebas sempurna ini ya. Lawan kita bukan 1, 2, 3 ya, ratusan ribu bahkan jutaan. Bagaimana kita bisa berbeda ya? Dari jutaan itu yang ada orang mirip dengan kita mungkin di bawah 100. Nah, itu udah mulai itu. Gitu ya. Udah mulai berbagi dari 100 dibandingkan dengan jutaan. Ingat ya, Red Ocean sama Blue Ocean ya. Makanya saya selalu menggunakan anti strategi gitu loh. Anti strategi adalah yang orang konsultan bilang seperti ini, kita harus lawannya. Seperti itu. Itu disebut dengan anti. Karena konsultan itu dia menceritakan ke semua orang. Gitu loh. Ya, sehingga orang lain menggunakan strategi yang sama. Ingat ya, Elon Musk itu influencer ya. Dia beli Bitcoin, tiba-tiba orang pada pakai Bitcoin ya, naik mahal, dia lepas Bitcoin lagi mahal-mahalnya, langsung drop sampai sekarang, turun terus gitu ya. Kemarin anaknya Jokowi juga ya, sama Raffi Ahmad beli saham ini, tiba-tiba saham itu booming ya. Nah, dia enak lagi mahal-mahalnya, tinggal seperti itu. Jadi kalau ada influencer atau siapa-apa yang atau ahli strategi yang mengatakan gitu, kita harus berpikir sebaliknya seperti itu. Nah, ini juga terjadi pada anak saya yang SMA ya. Kita punya tiga konsultan ya, dan dia ngajar di hampir semua SMA di Jakarta. Dia mengatakan ini ya, kalau mau milih daftar di hari keberapa ya, UTBK ya, masa perguruan tinggi adalah sesi kedua karena begini-begini ya dan sebagainya. Enggak. Terus strateginya adalah begini. Kita harus, karena dia mengajarinya ke seluruh orang, kita harus anti strategi yang bukan dia katakan seluruh orang. Nah, jadi orang lain kita tidak ada saingannya, kira-kira seperti itu. Sekarang ada satu lagi. Mbak Meti ada pertanyaan. Mbak Meti kawan lama saya di Asaba dulu. Mbak Sri ada pertanyaan? Silakan. Belum Pak, saya menyimak saja Pak. Oke, ya. Bu Susan silakan. Bu Susan ini sering melakukan psychotransmitter ya, untuk koreksi saya kalau salah Bu Susan ya. Jadi dia sering memikirkan orang ya, orang itu ke saya gitu ya, closing ke saya, dan beberapa emang terjadi gitu ya. Pikirin dia terus ya Bu Susan ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, ingat waktu kita belajar kita bisa memikirkan orang langsung direct atau kita melalui atas ya. Tuhan yang ngatur. Jadi kita boleh ya memikirkan dia, nanti dia melakukan ini kepada kita, visualisasi sama dia kepada datang kita closing. Seperti itu juga boleh ya. Jadi ini sellingnya soft ya, jadi marketingnya soft ya, dia datang kepada kita, bukan soft selling lagi tapi soft marketing, seperti itu. Oh iya, pagi Pak, tadi ke Selatan bangun Pak. Iya. Khususnya Bu Nur Wahidah yang ada di grup kita ya, MDRT juga melakukan ini dari dulu ya. Oh iya Pak, nanti saya ada yang saya udah buat nih Pak, afirmasi, nanti boleh tolong diperiksa ya Pak. Boleh, nanti dikirim di grup aja ya, biar semua kita bisa belajar ya. Oh iya. Kalau diizinkan, mudah-mudahan diizinkan gitu. Boleh. Ya, kalau enggak nanti pribadi, tapi ya biar semua bisa belajar gitu ya. Oke Pak. Oke, nah, jadi kita perlu ya, jadi emang
uniknya NLP itu adalah di linguistiknya, ya. Karena cara menangkap, cara kerja otak pikiran bawah sadar beda dengan pikiran bawah sadar, ya. Kita sudah belajar ya bahwa tidak mengenal kata-kata yang tidak ada simbol, ya, seperti tidak, akan, bukan, dilarang, nanti, dan sebagainya. Itu tidak dikenal. Nah, sedangkan berdoa itu yang lebih terkonek ke alam semesta adalah pikiran bawah sadar, ya, bukan pikiran sadar, ya. Ya. Yang terkonek itu pikiran bawah sadar, ya. Nah, paradigma dan sebagainya, itulah yang terkonek, ya. Kita ucapkan ini tapi rasanya seperti ini, nah rasanya itu seperti itu. Nah, begitu juga kalimat-kalimat tadi, ya, yang amit-amit, ya, saya tidak mau seperti itu, ya, tidak mau jadi artinya jadi mau seperti itu, ya. Kita sudah belajar lama, ya, seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan afirmasi. Gitu. Saya masih lihat banyak termasuk di dinding-dinding di beberapa perusahaan asuransi atau MLM masih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, ya. Never give up, seperti itu, ya, atau dilarang merokok, ya. Nah, pikiran bawah sadar mikirnya merokok, ya, give up, give up, give up, give up, dan itu berlaku hukum repetisi, ya, give up, give up, give up, give up, give up. Nah, seperti itu, dan kita lihat itu di dinding itu setiap hari. Nah, seperti itu. Ada yang tanya? Pak, ya, saya mau cerita nih. Ya. Kemarin pas saya mau tidur kan nggak bisa tidur tuh, beberapa saat suka minum obat tidur lah segala macam, balik-balik lagi. Terus saya pikir saya mau menggunakan teknik yang ketuk jari di tangan itu tuh, Pak. Terus saya ingat-ingat aja, terus saya pas ketukan pertama itu saya bilang saya menyadari bahwa saya ini orangnya susah tidur, insomnia, dan saya menerima keadaan ini. Tapi saya niatkan ketukan ini agar saya bisa tidur dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Udah 4 hari nih, Pak. Tapi sejak saya lakukan itu, saya jadi bisa tidur walaupun misalnya saya udah jam 1 nih habis main-main dulu saking semangatnya, main game, main apa, buka-bukaan jadi bisa tidur. Tapi kalau udah jam 1 kan saya paksain tidur, Pak. Terus saya ngetuk jari saya deh supaya saya bisa tidur. Tapi alhamdulillah sih bisa tidur, Pak. Udah 4 hari nih walaupun dia tidurnya jam 1. Nanti mulai dimanja. Nah, lihat tadi Joy, ya. Joy itu bikin susah tidur, ya. Nah, itu alfa atas tuh Bu Susan, ya. Main game kan. Nah, gitu lah. Jadi hati-hati, makanya kita menggunakan alfa bawah, ya. Jadi kalau misalnya mau tidur kita main game jadi seneng, jadinya nggak bisa tidur, ya Pak? Tidur. Itu alfa atas. Gitu kan, ya. Nah, alfa bawah itu adalah kita bangunnya tenang-tenang gitu loh. Makanya itu kita kasih jarak sebelum tidur. Seperti ada kesenangan. Ingat tadi rumus psikotransmitter, ya. Kedamaian itu adanya di alfa bawah sama theta atas frekuensinya. Sama juga ya Pak, kalau kita denger lagu, kita seneng sama lagu itu, kita jadinya nggak bisa tidur juga, ya Pak? Energi kita naik, kita adanya di alfa atas. Walaupun misalnya udah ngantuk nih Pak, tapi nggak bisa tidur. Iya, betul. Itu ada di alfa atas. Nah, tadi sudah saya tuliskan, sudah saya jelaskan kan. Nah, alfa itu sekarang kita ada kesenangan, joy, ya. Nanti lihat lagi materinya. Nah, joy itu bikin kita susah tidur, ya. Waktu saya kuliah semester 3, ya, saya menyukai programming komputer, ya. Saya betul-betul senang dengan programming saat itu, dan alhamdulillah habis itu saya justru pekerjaannya saya karena programming. Nah, dulu ngalin anak ITB, ya. Terus saya 23 tahun di IT, ya. Di sini ada Mbak Meti pernah satu kantor sama saya. Nah, saat itu saya sering susah tidur atau udah pagi, dan saya senang-senang aja tidak merasa sakit. Gitu loh. Begitu energi kesenangannya, gitu loh. Melakukan sesuatu atau udah pagi, saya membuat suatu program, betul-betul senang, gitu loh. Seperti itu. Nah, kita di sini kan konteksnya bukan itu, ya. Konteksnya adalah bagaimana kita menghadirkan rasa damai dan bisa tidur, kita terkonek dengan alam semesta. Kalau mau tidur ya kita main di alfa bawah supaya kita bisa tidur, seperti theta bawah, seperti itu. Jadi tadi Bu Susan tadi udah kisah nyata, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang tapping, short tapping, nanti kalau ditanya juga boleh. Jadi short tapping itu betulnya pertama kali memang kita mengakui, menerima, dan kita maunya apa. Nah, udah betul. Makanya habis itu tercapai.
Iya, puji Tuhan sih udah 4 hari sih bisa tidur Pak, walaupun ya jam 1 ya memang salah saya sih main game dulu sebelum tidur kayaknya seneng gitu. Oh mungkin jadinya seneng terus jadinya nggak bisa tidur ya. Kita mulai berupa polanya ya, kalau bisa jam 10 maksimum jam 11 bisa tidur untuk kesehatannya nggak panjang. Tapi nggak apa-apa itu udah bisa ya. Nah, lain kali kita mulai berubah pola lagi gitu Bu Susan. Oke, thank you Pak. Terima kasih Bu Susan. Ya, satu lagi kalau ada pertanyaan, kita sudah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa, silakan. Oke, kalau tidak ada, jika berkenan, silakan dibuka kameranya, kita akan melakukan sesi foto. Oke, terima kasih ya. Saya akan melakukan 3 kali shoot ya. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf ya ada kesalahan. Kita bisa lanjut diskusi nanti ya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Ya, Pak Ari, Assalamualaikum.